Saya tuh suka sekali dengan karya fiksi Kumcer, selain tentunya dengan novel. Kumcer, kumpulan cerpen, ceritanya pendek, padat, banyak hal-hal menarik yang bisa kita ambil. Lebih menarik lagi dan lebih saya suka itu adalah Kumcer yang terdiri dari berbagai banyak latar penulis, seperti yang dilakukan oleh Kompas secara rutin. Waktu itu menerbitkan kumpulan cerpen Kompas setiap tahunnya. Nah, salah satu yang saya suka itu cerpen Kompas Pilihan 2009. Saya menyukai ini karena waktu itu saya ketemu di tahun 2010 akhir, termasuk ku baru ya. Jadi secara teknis saja saya menyukai, dan pada tahun itu juga saya bergelut di skripsi, dan ini menjadi bahan skripsi saya di kuliah. Nah, kenapa saya begitu tertarik Kumcer Kompas Pilihan 2009 ini? Karena memang penulis-penulisnya cukup bagus kalau menurut saya dari sudut pandang pembaca. Ada Avianti Arman, Yanusa Nugroho, lalu ada Indra Tenggono, lalu ada Mardi Luhung yang karya-karyanya di dunia cetak waktu itu ya, atau di koran sudah cukup familiar. Mardi Luhung, lalu AS Laksana juga saya kira bergelut di kalangan sastra juga cukup baik ya. Dan pemikirannya juga Agus Nur ya, salah satu penulis cerpen yang saya sukai karya-karyanya karena begitu intens dia menulis cerpen, dan saya tahu dia pemain teatrikal juga. Lalu Gustave Sakai, jadi penulis ini ya karya-karyanya sering berlalu-lalang di toko buku, di media cetak sehari-hari. Jadi waktu itu ya saya klik ini karena cukup menarik dari sisi siapa penulisnya. Kumpulan cerpen Kompas itu sudah, jadi Kompas itu adalah suatu media cetak. Jadi setiap karya yang di situ dikurasi lebih dulu oleh redakturnya. Jadi dilakukan proses seleksi. Nah, dari banyaknya cerpen dalam setahun itu terbit, dipilih lagi pilihan terbaik. Jadi pilihan atas pilihan. Saya kira kurasinya berlapis-lapis sehingga menghasilkan karya sebuah buku yang kumpulan cerpen yang cukup baik ya. Bukan berarti juga bahwa cerpen di luar kurator Kompas dan buku Kumcer Kompas itu tidak baik, bukan berarti begitu juga. Di buku ini salah satunya penulisnya Agus Nur ya, kayak yang tadi saya bilang, judulnya itu Pemetik Air Mata. Jadi ceritanya tentang seorang perempuan yang pergi merantau menjadi TKI di Jepang dan meninggalkan seorang anak dan suami di kampungnya. Jadi suatu hari kepulangannya sudah ditunggu oleh anak dan suaminya. Begitu dramatis lah Agus Nur menulis kedatangan tokoh utamanya itu. Lalu sudah seminggu dan mau masuk ke fase 2 minggu berada di kampung, perempuan itu mengatakan ke suaminya bahwa dia harus pulang, padahal suaminya berharap sekali istrinya tidak kembali lagi ke Jepang atau menjadi TKI. Jadi suatu waktu sebelum genap 2 minggu, istrinya berkata ke suaminya bahwa dia harus balik, dia harus pulang ke Jepang. Tetapi harapan suaminya agar istrinya tidak kembali menjadi TKI gagal. Nah, kembalilah sang istri proses pulang atau proses balik ke Jepang dengan sudah meninggalkan atau membelikan barang-barang berharga di rumah kampungnya, seorang anak dan suaminya. Jadi waktu itu sebelum kembali ke Jepang ya dia meninggalkan barang-barang elektronik yang cukup baik di rumahnya begitu.
Nah, di dalam perjalanan kembali lagi ke Jepang, suatu ketika perempuan itu membuka foto seorang anak yang bernama kalau nggak salah Erika. Dari anak itu dari seorang laki-laki bernama Erik Sato, orang Jepang. Ternyata Erika dan Erik adalah anak dan suaminya yang ada di Jepang. Jadi kenapa perempuan itu harus kembali ke Jepang dan tidak menetap di kampung halamannya di Indonesia? Ternyata sudah memiliki anak baru dan suami baru. Jadi cukup menarik ya, gitu. Ceritanya cukup dramatis, dan kalau orang sekarang itu bilang plot twist ya. Jadi plot akhirnya kadang tidak kita duga itu gara-gara Agus Nur. Itu salah satu karya yang ditulis oleh Agus Nur di pada suatu hari ada ibu dan rakyat. Nah, kalau kalian mau baca lengkapnya, silakan beli, ada di link video ini.